karena memang tadi kan sebenarnya persentasenya tuh ada yang bisa 2 dominan di atas gitu ya. Jadi sangat mungkin memang ada terjadi pergeseran gitu ya. Biasanya gini, misalkan ketika waktu belum menikah rasanya nonton bareng udah cukup misalkan gitu ya, tapi ketika sudah menikah kok kamu nggak bantuin cuci piring sih gitu, kamu nggak beresin tempat tidur sih gitu ya. Jadi ada kebutuhan itu gitu misalkan, jadi ya bisa jadi berubah gitu ya. Ya biasanya ketika kita memasuki salah satu tahap kehidupan baru, entah itu baru menikah atau baru jadi orang tua, kan itu perubahan yang signifikan ya dalam hidup kita. Dan seringkali memang perubahan yang signifikan itu bisa mengubah juga beberapa hal dalam diri kita gitu ya. Salah satunya mungkin adalah love language kita. Love language orang Indonesia tuh rata-rata atau paling tinggi itu apa, Kak Wita? Oke, jadi tadi seperti yang udah aku mention, ada salah satu jurnal yang bahas tentang love language gitu ya di Indonesia. Tapi kebetulan ini mungkin samplingnya hanya di Bali nih gitu. Jadi untuk 500 orang sampel di Bali, itu paling tingginya ternyata nilai rata-rata yang paling tinggi adalah words of affirmation. Oh, butuh pujian. Ya, butuh dalam dukungan juga bisa ya, dalam atau apresiasi dalam bentuk kata-kata gitu. Dan yang paling rendahnya itu receiving gift gitu. Oh, oke. Nah, ini menarik karena waktu itu pernah juga, ini sebenarnya survei informal sih di salah satu acara. Jadi salah satu ada juga namanya konsep 6 ciri keluarga tangguh gitu ya. 6 ciri keluarga tangguh. Apa tuh? Nah, salah satunya itu adalah tentang komunikasi efektif gitu ya. Dan itu yang paling rendah memang di Indonesia. Maksudnya waktu itu di Jawa sih, waktu itu acaranya di salah satu univ di Jogja gitu ya. Jadi menarik nih, maksudnya memang mungkin butuh ya sebenarnya, tapi memang kalau di Indonesia itu kan seringkali kayak di konteks orang tua dan anak aja jarang gitu. Mungkin orang tua zaman dulu sih gitu ya, untuk memuji anaknya karena takut takabur gitu ya, takut anaknya jadi sombong gitu misalkan gitu ya. Nah, itu kan jadinya kebawa ya gitu. Jadi sebenarnya kita butuh, tapi mungkin pasangan nggak mau ngasih karena takutnya nggak terlalu penting lah itu. Yang penting kan aku, terutama kalau udah menikah nih, kan aku udah nafkahin tiap bulan gitu, masa kurang sih bukti gitu. apa lagi gitu ya. Oke. Gitu tuh. Yang artinya memang word of affirmation ini sangat tinggi gitu ya, bisa mewakili dari jutaan manusia yang ada di Indonesia ini. Tapi bener nggak sih, Kak, kalau misalnya seseorang itu yang tadinya, soalnya tadi sempat bahas nih sama beberapa rekan gitu, aku sih awalnya word affirmation ya, sekarang berubah nih jadi physical touch. Nah, ini perubahan-perubahan ini apakah memang secepat itu kah, atau memang itu hal yang wajar terjadi gitu, Kak Wita? Oke, karena memang tadi kan sebenarnya persentasenya tuh ada yang bisa 2 dominan di atas gitu ya. Jadi sangat mungkin memang ada terjadi pergeseran gitu ya. Biasanya gini, misalkan ketika waktu belum menikah rasanya nonton bareng udah cukup misalkan gitu ya, tapi ketika sudah menikah kok kamu nggak bantuin cuci piring sih gitu, kamu nggak beresin tempat tidur sih gitu ya. Jadi ada kebutuhan itu gitu misalkan, jadi ya bisa jadi berubah gitu ya. Ya biasanya ketika kita memasuki salah satu tahap kehidupan baru, entah itu baru menikah atau baru jadi orang tua, kan itu perubahan yang signifikan ya dalam hidup kita. Dan seringkali memang perubahan yang signifikan itu bisa mengubah juga beberapa hal dalam diri kita gitu ya. Salah satunya mungkin adalah love language kita gitu. Oke, yang artinya mungkin sangat disayangkan nih faktanya ketika pandemi kan angka perceraian tuh tinggi ya. Nah, ini apakah karena dipertemukan yang biasanya jarang ketemu, terus dipertemukan ini jadi cekcok dan tidak ada love language-nya, ini apakah mungkin juga ada faktor itu, Kak Wita? Iya, waktu pandemi itu beberapa klien memang ketika datang gitu ya untuk sesi, keluhannya adalah, aduh bingung banget Mbak, biasanya kan kita sama-sama kerja atau mungkin atau suami yang kerja, saya di rumah gitu. Biasanya kita tuh intens kalau liburan doang gitu, terus tiba-tiba harus 24 jam bareng. Ya memang rasanya jadi bingung. Nah, itu kan karena tidak pernah ada usaha secara sadar ya untuk mengeratkan hubungan, untuk menjaga kehangatan gitu. Jadi ketika harus bareng tuh bingung gitu, yang munculnya
Nah, ketika bingung bisa jadi tuh jadi sensitif. Ya, tapi memang pandemi juga adalah situasi yang krisis ya, gitu yang memang kita jadi sensitif, jadi mungkin cemas karena banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan juga yang kayak gitu-gitu ya. Nah, itu menyedihkan sih karena pasangan berarti jadi bukan sumber utama dukungan kita gitu ya, tapi malah jadi ya ternyata orang asing gitu ya ketika dihadapkan selama 24 jam kita rasanya nggak nyaman nih sama pasangan gitu.